Kenapa Tuhan seolah membiarkan orang-orang baik menderita di dunia ini? Pernah nggak sih kamu ngerasa dunia ini nggak adil? Kamu lihat orang yang jujur malah dipenjara, orang yang dermawan malah ditipu, dan orang yang baik justru dihina, diabaikan, bahkan disakiti. Sementara mereka yang bermain curang, tampaknya malah makin sukses. Yang manipulatif, justru dilihat sebagai pintar. Yang keras kepala, justru dikagumi karena berani. Dan kamu mulai bertanya, meski dalam hati, kenapa hidup ini malah nyakitin orang-orang yang niatnya baik? Pertanyaan ini mungkin terdengar sepele, tapi sebenarnya, ini pertanyaan yang dalam. Karena diam-diam, banyak orang yang menyimpannya sendiri, merasa kecewa, nggak pada siapa-siapa, kadang bahkan kecewa sama hidup itu sendiri. Kita nggak marah karena kita lemah, kita marah karena kita merasa kecewa. Kita kecewa karena kita pernah berharap bahwa kalau kita berbuat baik, dunia akan memperlakukan kita dengan baik juga. Dan ketika itu nggak terjadi, rasanya seperti ditampar oleh kenyataan. Tapi penting untuk kita sadar, merasa kecewa sama hidup itu manusiawi. Merasa lelah jadi baik itu bukan dosa. Itu cuma tanda bahwa hati kita masih hidup. Kita sering punya anggapan keliru. Kalau kita baik, maka hidup akan baik ke kita. Padahal, realitanya nggak gitu. Lihat aja sejarah. Banyak tokoh besar dan inspiratif yang lahir justru dari penderitaan. Bukan karena hidup sayang sama mereka, tapi karena mereka kuat menahan luka-luka yang nggak kelihatan. Kadang justru karena kamu baik, kamu jadi sasaran. Karena kamu jujur, kamu dimanfaatkan. Karena kamu tulus, kamu dijadikan tempat melampiaskan. Mungkin kebaikan memang bukan pelindung dari luka, tapi seringkali justru magnetnya. Kalau kita lihat realita, dunia ini memang bukan tempat yang pasti adil. Nggak selalu yang kerja keras dapat hasil. Nggak selalu yang sabar mendapat kebahagiaan. Tapi bukan berarti semua sia-sia. Karena adil itu bukan soal cepat lambat. Kadang, cuma masalah waktu. Dan kadang, bukan hidup yang berubah, tapi cara kita melihatnya. Kita sering lihat orang culas, egois, atau manipulatif yang tampak lebih mudah sukses. Tapi coba pikir lagi, apakah mereka benar-benar bahagia? Kita cuma lihat dari luar. Kita nggak tahu apa yang mereka korbankan di balik layar. Hidup bukan cuma soal siapa yang lebih cepat sampai, tapi siapa yang tetap utuh sampai akhir. Terlihat menang, belum tentu benar-benar menang. Dan yang terlihat kalah, belum tentu kalah selamanya. Nggak semua luka harus disembuhkan. Kadang, cukup dimengerti. Karena disitulah tumbuhnya kekuatan. Apa kamu akan jadi setegar ini kalau nggak pernah jatuh dulu? Apa kamu akan setenang ini kalau nggak pernah dilukai dulu? Penderitaan memang nggak enak, tapi dia membentuk kita. Dia memberi kedalaman yang nggak bisa dibeli dari buku atau seminar motivasi. Orang yang terluka sering jadi orang yang paling bisa memeluk luka orang lain. Mungkin pertanyaan itu harus diubah. Bukan lagi, kenapa ini terjadi padaku? Tapi, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Hidup nggak selalu memberi jawaban, tapi selalu memberi pelajaran. Dan kadang, jawaban itu nggak muncul sekarang, tapi nanti, saat kita udah cukup dewasa untuk memahaminya. Beberapa orang bahkan menemukan makna paling besar justru saat mereka sedang berada di titik terendah hidupnya. Kamu boleh lelah, boleh kecewa, boleh merasa ingin menyerah, tapi jangan berhenti. Cari tempat yang bisa menerima kamu apa adanya. Bukan yang menuntut kamu untuk selalu kuat. Fokus sama hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Kalau kamu cuma bisa tarik napas hari ini, ya tarik napas. Itu juga bentuk perlawanan. Dan ingat, luka boleh ada, tapi jangan sampai luka itu jadi definisi siapa kamu. Kalau kamu masih bertahan, meski dunia rasanya terus nyakitin kamu, itu bukti kamu kuat. Meski kamu nggak selalu merasa begitu. Kalau kamu pernah bertanya dalam hati, kenapa aku? Mungkin karena kamu cukup kuat untuk jadi jawaban bagi orang lain. Mungkin karena kamu pernah terluka. Kamu jadi satu-satunya yang bisa menyembuhkan orang lain lewat kehadiranmu. Jangan menyerah untuk jadi baik. Bukan karena dunia ini adil, tapi karena kamu tahu bagaimana rasanya diperlakukan tidak adil. Dan karena dunia ini masih butuh orang sepertimu.